Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Teman-teman, aku mau nanya nih, di kota teman-teman hujan nggak ya? Soalnya kita yang di Jakarta hujan deres nih teman-teman. Nggak terlalu deres sih, cuman hujan turun air. Oh. Oke, kalau gitu. Selamat siang Pak Hadi. Oke, selamat siang Kak Helen, Kak Ninang, Kak Asti, Kak Kuswatul, Kak Faradina. Oke, teman-teman, terima kasih telah meluangkan waktunya di kegiatan kohort 2 sesi 4 pembentukan cadangan keuangan organisasi nirlaba nih, teman-teman. Kemarin sesi 1, 2, 3-nya udah ya. Nah, kalau hari ini sesi terakhir dari Mas Hadi untuk kelas online. Langsung aja Mas Hadi. Halo Mas Hadi. Halo Mbak Indah, halo Gimana Mas teman-teman. Hadi kabarnya? Baik Mbak, Alhamdulillah. Oke, sudah siap ya Nah, Mas ya? ya selalu siap gitu ya. Baik, sip-sip Buat kalau gitu. teman-teman ini peserta akan selalu siap. Siap, kalau gitu kami persilakan. Silakan Mas Hadi. Oke, baik. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari keempat ya, kita bertemu lagi di sesi pelatihan online cohort 2 ini gitu ya. Hari keempat ini kita akan membahas kelanjutan dari yang sudah dibahas di sesi-sesi sebelumnya gitu ya. Kalau waktu pengantar itu kita bilang ada indikator keberhasilan keuangan strategis. Salah satunya adalah yang kedua, pembentukan cadangan. Maka hari ini kita akan bahas pembentukan cadangan ya. Tetapi kemudian sebelum bicara pembentukan cadangan, tentu saja kita harus tahu dulu kemampuan kita itu seberapa sih kok mau ngomong pembentukan cadangan gitu ya. Maka harusnya kita melihat dan membaca laporan keuangan organisasi terlebih dahulu. Yang ini adalah bagian dari indikator keberhasilan yang ketiga dari pengelolaan keuangan strategis gitu ya, yaitu menganalisa laporan dan kesehatan keuangan. Jadi sebelum kita bicara kepada pembentukan, maka nanti kita akan mencoba bagaimana kemudian mempelajari, membaca laporan keuangan dan sedikit menganalisa apakah sehat atau tidak sehingga baru kita bicara pembentukan cadangan. Kira-kira gitu ya. Jadi siang ini kita akan punya next 3 agenda yang kita akan bahas ya, yaitu yang pertama adalah bagaimana membaca laporan keuangan, lalu ada sedikit main-main ya, kuis gitu ya untuk dijawab peserta sebelum kita masuk ke agenda kedua, analisa kesehatan keuangan, dan nanti sesi agenda ketiganya pokok bahasanya adalah bagaimana pembentukan cadangan. Gitu ya teman-teman. Baik, kita mulai ya. Next. Bagaimana membaca laporan keuangan? Nah, kemarin pada saat yang belajar arsitektur keuangan organisasi nirlaba, itu kita ketahui bahwa standar pelaporan keuangan bagi organisasi yang berorientasi non-laba di Indonesia, sesuai standar ISAK 335, itu ada beberapa komponen laporan keuangan. Nah, yang menjadi concern untuk bisa kita coba baca dan pelajari kemudian dianalisa terutama di dua jenis laporan keuangan ini, dua komponen laporan keuangan ini gitu ya. Laporan keuangan yang pertama itu yang namanya dulu laporan aktivitas, sekarang namanya laporan penghasilan komprehensif. Lalu yang kedua adalah laporan posisi keuangan, ya. Nah, membaca dua laporan keuangan ini ya tentu saja berbeda caranya gitu ya. Laporan aktivitas atau laporan penghasilan komprehensif itu adalah laporan yang menunjukkan aktivitas organisasi selama periode tertentu. Ibarat kita ini menonton video ya atau membaca rekaman gitu ya, rekaman film, rekaman video, rekaman gambar. Berarti apa? Yang disajikan di dalam laporan penghasilan komprehensif adalah aktivitas yang kita lakukan dari kapan sampai kapan gitu ya. Nah, sehingga judul laporan keuangan jangan ini ya, jangan salah ya teman-teman ya. Laporan penghasilan komprehensif itu akan dijuduli gini, periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember, atau bahasa teorinya menggunakan bahasa standar gitu ya, untuk tahun yang berakhir tanggal
31 Desember 2023 contohnya gitu ya. Itu artinya apa? Laporan keuangan ini, laporan personal komprehensif ini menceritakan dan menyajikan aktivitas keuangan kita, uang masuk dan uang keluar tahun 2023. Artinya apa? Dari 1 Januari sampai yang berakhir di tanggal 31 Desember gitu ya. Jadi jangan salah ya, laporan yang ini penghasilan komprehensif itu ibarat kita menonton video, menonton film gitu ya, melihat rekaman. Ada periodenya dari kapan sampai kapan gitu ya. Bisa tahunan, bisa bulanan gitu ya. Kalau 1 bulan ya berarti untuk bulan yang berakhir tanggal misalkan 31 Januari, itu artinya laporan penghasilan komprehensif dari 1 Januari sampai 31 Januari kalau bulanan. Atau mungkin untuk semester yang berakhir tanggal gitu ya, semester 1 misalkan berakhir tanggal 30 Juni, berarti dari 1 Januari sampai 30 Juni gitu ya. Itu laporan yang pertama yang namanya penghasilan komprehensif, atau kalau di bisnis laporan laba rugi gitu ya, atau profit and loss. Nah, laporan yang kedua itu laporan posisi keuangan atau neraca ya di bisnis, atau balance sheet gitu ya. Nah, beda dengan laporan yang tadi. Kalau posisi keuangan ya, laporan posisi keuangan ini menunjukkan, ibarat menunjukkan suatu potret. Namanya potret atau gambar itu hanya di waktu tertentu saja gitu ya. Gambar potret saya hari ini bukan hari ini ya. Potret saya jam sekarang akan beda dengan 1 jam yang lalu. Atau nanti ya, berapa detik nanti kemudian juga akan berbeda ya potretnya. Sehingga laporan posisi keuangan itu akan menceritakan posisi saat ini itu seperti apa. Apa yang dilihat posisi saat ini? Ya tentu saja posisi keuangan ini berupa aset gitu ya. Kewajiban, liabilitas itu ya, hutang atau kewajiban, lalu aset neto atau aset bersih. Jadi jangan salah, laporan posisi keuangan itu pasti akan menyebutnya per tanggal, bukan untuk tahun yang berakhir, tapi per tanggal gitu ya. Per tanggal berapa? Per tanggal 31 Desember. Bisa jadi per tanggal 30 November, bisa jadi per tanggal gitu ya. Kalau per tanggal itu artinya akumulasi dari awal berdiri sampai sekarang. Terinformasi bahwa ternyata banknya organisasi per tanggal 31 Desember bersaldo 1 miliar. Itu artinya apa? Rekening bank ini sejak awal buka sampai sekarang ternyata saldonya bersisa 1 miliar misalkan. Maka itulah yang menunjukkan posisi keuangan gitu ya. Posisi aset per tanggal sekarang ada berapa, nilainya berapa gitu ya. Bentuknya apa, itu laporan posisi keuangan. Jadi jangan salah menyebut ya. Kalau penyebutannya di bawahnya nyebut untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember, maka itulah laporan penghasilan komprehensif atau seperti rekaman video atau rekaman film. Kalau posisi keuangan akan nyebut per tanggal. Ya, karena ibarat melihat potret atau foto. Gitu ya teman-teman ya, cara membaca laporan keuangan. Nah, yang kedua cara membaca laporan keuangannya adalah kedua laporan ini memang penyajiannya terpisah masing-masing gitu ya. Tetapi sebenarnya dua laporan ini saling terhubung gitu ya. Jadi membaca laporan keuangan dari dua laporan ini sebenarnya akan bisa ditemukan di salah satunya ya. Mari kita coba perhatikan satu persatu. Laporan penghasilan komprehensif atau laba rugi di lembaga profit, isinya adalah tadi ya, aktivitas dari kapan sampai kapan. Dari awal tahun sampai akhir tahun menceritakan ada berapa uang yang masuk berupa pendapatan sumbangan, berupa penghasilan non sumbangan, berupa aset neto yang berakhir batasannya, atau kemarin istilah yang di ISAK 335 adalah penghasilan komprehensif lainnya ya. Kemudian dikurangi biaya-biaya yang dibelanjakan periode dari awal tahun sampai akhir tahun, baik untuk biaya program yang sumber dananya dari donor, baik biaya penggalangan dana gitu ya, yang sumber dananya dari fundraising atau kegiatan usaha, maupun biaya manajemen umum yang sumber dananya dari lembaga. Dari total uang masuk selama setahun dikurangi biaya setahun, ya, satu periode pelaporan, akan ketemu namanya kenaikan atau penurunan aset neto yang kita biasa familiar dengan istilah sisa dana ya, surplus atau defisit ya. Kemudian kalau ditambah dengan aset neto awal tahun akan ketemu aset neto akhir tahun. Yang ini informasinya ada di laporan
perubahan aset neto. Nah, aset neto akhir tahun ini kemudian angkanya akan masuk ke laporan yang namanya laporan posisi keuangan. Aset neto akhir tahun berarti per tanggal 31 Desember aset ini berapa? Itu akan masuk ke laporan posisi keuangan, di mana laporan posisi keuangan itu menyajikan informasi terkait dengan asetnya organisasi apa saja sih? Oh, berupa kas, berupa bank, berupa uang muka, berupa piutang, berupa aset tetap, atau berupa yang lainnya gitu ya. Lalu posisi keuangan itu apa? Posisi keuangan organisasi kita juga menunjukkan apa? Menunjukkan aset-aset kita ini berasal dari mana? Berasal dari liabilitas atau kewajiban atau hutang, ya. Dan satu lagi berasal dari aset neto, ya. Bisa saja nanti teman-teman lihat laporan keuangan ya, mungkin banknya melejit angkanya miliaran, tapi ternyata itu berasal dari hutang, bisa saja gitu ya. Jadi nanti bisa dilihat komposisinya apakah asetnya organisasi memang lebih banyak berasal dari hutang atau memang dari aset neto atau dari sisa lebih aktivitas yang kita lakukan selama 1 tahun terakhir gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu cara membacanya. Jadi, kalau kita ingin membaca laporan keuangan organisasi, Anda silahkan cari dulu laporan posisi keuangan. Kalau nggak laporan posisi keuangan, Anda juga akan bisa tahu otomatis gitu ya, aktivitas dia selama setahun ngapain saja, uang masuk berapa, uang keluar berapa, dilihat dari sisi aset netonya. Kalau angka aset netonya minus, berarti dia lagi tidak baik-baik saja itu organisasi. Kenapa? Kalau minus berarti lebih banyak pengeluaran daripada penerimaan kan gitu ya. Tidak surplus tapi defisit. Jadi kita bisa membaca di laporan posisi keuangan kalau aset netonya angka minus di dalam laporan itu, maka kita tahu bahwa lembaga tersebut selama setahun terakhir itu dalam posisi lebih banyak uang keluar daripada uang masuk gitu ya. Nah, seperti cara membaca laporan. Next, Mbak. Dari kita membaca laporan keuangan, maka kita harus coba lakukan analisa perbandingan ya. Analisa perbandingan. Analisa perbandingan ini maksudnya gini, kalau kita tahu laporan keuangan, maka kita ingin tahu dong, trennya organisasi kita dari laporan keuangan ini seperti apa trennya gitu ya. Dengan cara tahu tren dengan cara membandingkan gitu ya, common size ya. Bagaimana cara membandingkannya? Gunakan teknik analisa laporan keuangan yang namanya analisa horizontal dan analisa vertikal gitu ya. Analisa horizontal itu untuk melihat tren organisasi kita dari sisi laporan keuangan apakah tumbuh ya, semakin naik atau tumbuhnya ke bawah, semakin menurun alias mulai mau mengarah ke nyungsep gitu ya. Nah, itu dari analisa horizontal. Sehingga apa namanya kita harus bisa mendapatkan dan apa laporan dari tahun ke tahun, lalu coba kita analisa, kita bandingkan gitu ya. Walaupun ada lagu ojo dibanding-bandingke, tapi kalau membaca laporan keuangan harus membandingkan gitu ya, sehingga tahu kita posisinya trennya naik atau sebaliknya. Itu analisis horizontal. Nah, kalau kita sudah menganalisa laporan kita dari beberapa tahun ke belakang dengan analisa horizontal, ya, untuk laporan yang sama tentu saja gitu ya, untuk laporan posisi keuangan ya dengan posisi keuangan, lihat tren naik apa turun gitu ya. Kemudian yang laporan mas komprehensif juga laporan komprehensif. Nah, setelah kita menganalisa laporan keuangan kita sendiri dari tahun ke tahun, trennya naik, misalkan taruhlah tahun ini naiknya 11% gitu ya. Tapi jangan lupa, coba kita juga lakukan analisa yang sama, horizontal, dengan cara mari kita bandingkan tren kenaikan organisasi kita ini dibandingkan dengan organisasi lain ya yang sejenis dengan kita. Kira-kira ternyata tren kita 11 masih jauh di bawah lembaga lain yang trennya 15 sampai 20 misalkan gitu ya. Berarti walaupun secara internal laporan keuangan kita baik-baik saja atau sehat gitu ya, tapi ternyata kalau dibandingkan dengan lembaga lain yang sejenis dengan organisasi kita, ternyata kita belum lebih baik ya peningkatannya atau perkembangannya ya, pertumbuhannya begitu. Itu cara membandingkan, tadi membaca laporan keuangan kemudian kita bandingkan apakah naik atau turun dengan analisa horizontal. Kemudian membaca laporan keuangan itu kita juga harus coba bandingkan dengan cara vertikal. Tadi vertikal ini berarti membandingkan untuk laporan posisi keuangan itu terhadap asetnya gitu, item dalam laporan posisi keuangan terhadap asetnya, kalau dalam laporan masa komprehensif terhadap penghasilannya atau total income-nya gitu ya.
Jadi maksudnya membandingkan dengan analisa vertikal ini untuk mengetahui total aset organisasi ini sebenarnya berbentuk apa. Berbentuk apa itu berarti bisa jadi bentuknya kas Rp sekian, bentuknya bank Rp sekian, bentuknya piutang sekian gitu ya, bentuknya uang muka sekian, mungkin bentuknya aset tetap sekian. Ya, jadi informasi yang bisa disampaikan dari laporan posisi keuangan melalui analisa vertikal itu kita bisa tahu ternyata sebaran aset kita ada di aset apa ada di kas, ada di bank, ada di uang muka sekian persen, sekian persen, sekian persen. Yang paling besar ada di mana? Itu nanti kita bisa lihat ya, distribusi aset kita ada di item yang mana. Dan juga menginformasikan aset kita ini berasal dari mana ya, ini untuk bisa mengetahui secara vertikal. Kenapa berasal dari mana? Karena ternyata tadi ya, bahwa aset kita ini sebenarnya berasal dari hutang dan aset neto aktivitas kita setahun ke belakang. Itu analisa perbandingan yang bisa kita lakukan dari membaca laporan keuangan. Tapi nanti kemudian ada analisa lain yang dibutuhkan untuk kalangan non profit ya, ada namanya analisa rasio ya. Analisa rasio ini akan berguna untuk mengukur likuiditas organisasi kalau punya unit usaha mungkin atau punya hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga gitu ya, maka likuiditas ini menjadi penting untuk bisa dianalisa dan dihitung gitu ya, apakah organisasi kita ini punya kemampuan, cukup mampu atau punya kemampuan untuk bisa segera membayar kewajibannya apabila ada kemungkinan besok harus segera dilunasi semuanya gitu ya, maka kita bisa lakukan analisa likuiditas. Kemudian yang berikutnya rasio terkait dengan analisa kesehatan keuangan. Nah, yang analisa kesehatan keuangan inilah yang nanti akan menjadi alat bantu kita mengetahui apakah kita akan bisa melakukan pembentukan cadangan atau tidak gitu ya. Kalau organisasi sehat, uangnya berlebih, tentu saja potensinya bisa melakukan atau pembentukan cadangan. Tapi kalau ternyata hasil dari analisa kesehatan keuangannya ini tidak baik-baik saja gitu ya, nggak sehat ya, tentu saja peluang untuk melakukan pembentukan cadangan tentu saja belum ada gitu ya, karena secara finansial organisasi kita tidak atau belum mampu gitu ya. Seperti itu kira-kira nanti ini analisanya. Mari kita coba bedah satu persatu ya. Nah, saya mau memperdalam tentang analisa horizontal perbandingan ya. Membandingkan berarti laporan keuangan dengan laporan keuangan gitu ya. Yang tadi disebut laporan posisi keuangan ya diadu dengan posisi keuangan. Yang laporan penghasilan komprehensif ya diadu dengan laporan penghasilan komprehensif. Jangan laporan penghasilan komprehensif dibandingkan dengan laporan posisi keuangan. Tidak apple to apple gitu ya. Ini apple to strawberry namanya ya kan. Nah, kalau menganalisa horizontal tadi ya, maka kita butuh laporan beberapa periode ke belakang ya, nggak mungkin beberapa periode ke depan gitu ya, karena kan depan belum terjadi gitu ya, maka kita butuh data historis laporan keuangan periode sebelumnya supaya kita bisa melihat trennya naik atau turun, karena analisa horizontal itu tadi fungsinya membandingkan laporan keuangan satu organisasi dengan organisasi yang lainnya dalam periode yang sama atau membandingkan laporan keuangan satu organisasi untuk periode beberapa tahun ke belakang. Intinya tadi sekali lagi horizontal ini untuk melihat tren atau kecenderungan organisasi kita mengarah ke arah naik atau ke arah yang sebaliknya. Gitu ya caranya ya. Mungkin teman-teman sambil mengikuti sambil ini ya diingat-ingat ya. Nanti saya akan kasih pertanyaan soalnya terkait dengan ini gitu ya. Kita ingin bikin kasus sedikit lah, hitung-hitungan lah gitu ya. Karena kan teman-teman sebagai pihak yang menyusun laporan keuangan, nggak sekedar menyajikan angka-angka, tapi Anda juga harus melakukan analisa yang mana hasil analisa ini nanti bisa dipakai oleh manajemen organisasi dalam rangka pengambilan keputusan gitu ya. Jadi coba cermati gitu ya. Yang kedua tadi analisa vertikal itu ya. Analisa vertikal membandingkan kalau laporan posisi keuangan dibandingkan dengan aset. Kalau laporan personal komprehensif dibandingkan dengan total penerimaannya. Misalkan gini, oh ternyata uang masuk dalam laporan personal komprehensif itu kan ada kemarin pendapatan dari sumbangan ya, dari hibah donor, dari donasi publik, kemudian dari apa kemarin teman-teman menjawabnya kontribusi, kemudian dari penghasilan yang non sumbangan gitu ya, ada layanan jasa, ada rental,
Kan ini semua di total akan ketemu kita punya income atau penerimaan total sekian gitu ya. Nah, dengan analisa vertikal ini kita akan tahu uang yang masuk, total uang yang masuk ini berasal ya, komposisinya gitu ya, berasal dari mana? Oh, ternyata sekian persen dari sumbangan, sekian persen dari kontribusi, sekian persen dari rental, sekian persen dari layanan jasa. Kemudian terhadap biaya dalam laporan keuangan tersebut, laporan pasang kompresif ini gitu ya, maka artinya apa? Dari income yang kita punya sekian, dibelanjakan untuk biaya program kerjasama dengan donor RP sekian atau sekian persen, dibelanjakan untuk melakukan kegiatan fundraising ya, dengan biaya pendanaan RP sekian, sekian persen, dan juga digunakan untuk biaya operasional atau manajemen umum sekian rupiah atau sekian persen. Jadi kita tahu komposisi uang yang kita kelola setahun ini, pembelanjaan itu lebih cenderung kemana gitu ya. Apakah lebih banyak di proporsi program, atau di proporsi pendanaan, atau di proporsi manajemen umum atau operasional. Jadi seperti itu ya untuk nanti membandingkan secara vertikal. Nah, kemudian satu lagi rasio likuiditas ya. Ini tadi di awal saya sebutkan bahwa rasio likuiditas ini akan berguna bagi kalangan non-profit ya, nirlaba yang punya usaha ya, punya fundraising dan memiliki kewajiban kepada pihak ketiga. Mungkin ada hutang yang harus diselesaikan atau ada ini pendanaan yang lain ya, pembiayaan yang lain yang harus segera dilunasi. Artinya apa? Rasio likuiditas ini akan mengukur apakah organisasi kita itu liquid atau tidak. Liquid itu maksudnya apakah punya uang tunai, bukan uang tunai dalam arti fisik gitu ya. Apakah punya uang itu bisa kas, bisa bank gitu ya, atau tidak. Kalau punya berapa? Kalau hutangnya sekian, mampu nggak semua kas sama bank kita ini dipakai untuk membayar semua kewajiban gitu ya. Jadi rasio likuiditas ini itu membandingkan yang namanya aset lancar dengan liabilitas lancar atau liabilitas jangka pendek. Aset lancar itu yang bentuknya tadi ya, di laporan posisi keuangan kita bentuknya kas, bank, piutang, ya kan, ada uang muka, ada persediaan, ya, ada apalagi biaya di muka gitu ya. Nah, itulah yang akan dibandingkan dengan kewajiban lancar atau liabilitas jangka pendeknya atau liabilitas jangka panjang. Isinya ada hutang, hutang pihak ketiga ya, hutang pajak, ada biaya terutang ya, dan item-item yang lain. Jadi kalau kewajiban-kewajibannya di hutang, hutang pajak maupun biaya terutang itu jatuh tempo dalam waktu maksimal 1 tahun, secepat-cepatnya paling lambat 1 tahun itu harus dibayar, maka uang aset lancar kita mampu untuk membayar. Itu namanya liquid. Kalau tidak mampu, maka nggak liquid. Patokannya apa? Hasil perhitungannya itu antara aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar atau jangka pendek, itu hasilnya harus di atas 100% gitu ya. Kalau di atas 100% maka liquid. Kalau di bawah 100% maka Anda tidak liquid, alias Anda nggak sehat. Karena apa? Rp1 hutang kita nggak mampu dibayar dengan Rp1 aset kita kalau gitu ya. Kalau hasilnya di bawah 100%. Nah, karena aset lancar ini itemnya banyak, ada kas, ada bank, ada mungkin surat berharga, ada piutang, ada aset investasi jangka pendek, ada biaya dibayar di muka, ada uang muka, ada persediaan, banyak macamnya itemnya. Maka untuk mengukur likuiditas kita ada 3 cara ya. Yang namanya rasio lancar, memang semua aset lancar itu dibagi dengan kewajiban lancarnya atau kewajiban jangka pendeknya. Hasilnya berapa? Kalau hasilnya mungkin di atas 100% maka masih liquid ya. Kalau di bawah 100% tentu tidak liquid. Tapi bisa jadi kan tadi aset lancar ada yang bentuknya kas bank, yang selain kas bank ada gitu ya. Kayak piutang ya, kemudian kayak tadi uang muka atau persediaan misalkan gitu ya. Ini kan tidak mudah kita untuk mengkonversi menjadi rupiah kecuali kas sama bank gitu ya. Mulai piutang, investasi jangka pendek, atau kemudian ada tadi uang muka, biaya muka, ini kan tidak mudah untuk dikonversi menjadi dana segar berupa kas sama bank gitu ya. Maka kita bisa menggunakan bukan rasio lancar, kita coba menggunakan rasio cepat.
Rasio cepat itu yang dibandingkan dari aset lancar adalah cuma item kas, bank, sama piutang saja gitu ya. Dibagi dengan liabilitas jangka pendek ya. Kalau tetap hasilnya di atas 100% maka aman gitu ya. Artinya organisasi kita liquid. Tapi kan dari 3 item ini ada potensi piutang itu ternyata nggak mudah segera cair gitu ya. Kan piutang ini barat kita kayak debt collector gitu ya, nagih-nagih kepada pihak yang minjem duit ke kita kan. Belum tentu nagih hari ini besok cair kembali uangnya. Bisa jadi butuh waktu lama. Sementara kewajiban kita harus jatuh tempo besok harus dibayar gitu ya. Maka kita bisa menggunakan rasio berikutnya yang namanya rasio cash ratio, hanya membandingkan kas sama bank saja terhadap semua hutang-hutang kita di kewajiban jangka pendek. Kalau hasilnya masih tetap di atas 100%, maka semuanya 3 rasio ini tetap liquid gitu ya. Tapi dari 3 rasio ini kalau salah satunya tidak liquid atau di bawah 100%, maka yang paling utama adalah rasio kasnya ya harus di atas 100%. Artinya dana kas maupun bank memang cukup tersedia untuk kalaupun semua hutang jatuh tempo besok itu bisa kita lunasi semua. Itu artinya kita tetap liquid. Kira-kira begitu ya teman-teman ya untuk melakukan analisa setelah baca laporan keuangan, kemudian kita coba analisa apakah tren organisasi kita naik gitu, tumbuh atau tidak, lalu apakah liquid atau tidak. Baiklah. Saya kira kalau saya ngomong terus nanti teman-teman masih ngawang-awang gitu ya, membayangkan kayak apa sih analisanya gitu ya. Nah, ini saya mau iseng-iseng aja ya buat teman-teman peserta yang ini ada 2 jenis laporan. Laporan posisi keuangan 2 tahun ya, tahun 2012 sama 2011. Ya, tahunnya agak lamaan dikit, nggak apa-apa lah. Saya lupa ganti 2021 sama 2022 soalnya. Ya, lalu ada laporan aktivitas atau sekarang laporan perubahan, laporan penghasilan komprehensif ya. Ada penerimaan, ada biaya, ada surplus atau defisit gitu ya. Nah, coba teman-teman pelajari dari tahun ke tahun ya. Ingat analisa horizontal itu membandingkan dari tahun ke tahun gitu ya, dari tahun kemarin dengan tahun yang sekarang. Apakah trennya naik atau trennya turun gitu ya. Demikian juga dengan laporan aktivitas atau laporan penghasilan komprehensif, apakah trennya naik atau trennya turun gitu ya. Nah, ini coba teman-teman perhatikan, amatin, syukur-syukur Anda bisa screenshot gitu ya. Saya mau tanya gitu ya kepada peserta ya, yang menjawab benar nanti Mbak Indah ngasih surprise. Gitu ya Mbak Indah ya. Teman-teman coba hitung dari tahun 2011 ke tahun 2012, gunakan analisa horizontal, apa saja item yang naik gitu ya, kemudian naiknya berapa rupiah atau berapa persen, kemudian kesimpulannya seperti apa. Silakan teman-teman mencoba berhitung. Nanti saya akan ini tanyakan jawabannya, ya. Anda sampaikan jawabannya. Ya, silakan dikerjakan. Baik, lanjut. Berarti gini sambil berjalan, saya nggak buka slide berikutnya. Tugas yang keduanya lakukan analisa vertikal gitu ya. Buat hitungan analisa vertikal, laporan posisi keuangan berarti diadu dengan total asetnya, laporan penghasilan komprehensif diadu dengan ya. Yang kedua, hitunglah dari soal yang sama analisa vertikalnya gitu ya. Aset organisasi ini ada di mana sebarannya, berasal dari mana, itu di posisi keuangan. Kemudian dari sisi laporan hasil komprehensif itu total penerimaan itu komposisinya dari sumbangan berapa, dari penghasilan berapa gitu ya. Berapa persen, berapa rupiahnya gitu, berapa persennya maaf gitu ya. Kemudian dibelanjakan untuk biaya program sekian persen, untuk biaya yang lain sekian persen gitu ya. Tolong dibunyikan begitu aja dalam persentase. Baik, kalau gitu karena banyak yang menyimak kita lanjut dulu saja ya. Tadi kita baru bicara analisa horizontal vertikal. Itu karena dalam rangka kita melengkapi diri setelah membaca laporan keuangan, kita akan coba analisa itu laporan keuangan gitu ya. Dari sudut pandang dari sudut perbandingan gitu ya. Apakah trennya naik atau tidak, nah, atau sebaliknya maksud saya gitu. Kemudian asetnya itu ada di mana sih ini organisasi gitu ya, dan juga berasal dari mana asetnya. Lalu dari sisi penerimaan, laporan aktivitas atau penghasilan komprehensif itu kita akan tahu bahwa ternyata uang masuknya lebih banyak dari misalkan sumbangan sekian persen ya,
non sumbangan sekian persen, lainnya sekian persen ya, digunakan untuk belanja biaya program sekian persen, untuk pendanaan sekian persen dan seterusnya gitu ya. Jadi itu untuk melengkapi kita membaca laporan keuangan sekaligus menganalisa apakah laporan keuangannya kecenderungannya meningkat atau tidak gitu ya. Nah, ini hasil analisanya ya. Ternyata hasil analisanya horizontal ini trennya naik atau turun? Trennya naik gitu ya. Asetnya meningkat ya. Ditandai dari beberapa peningkatan di beberapa sektor gitu ya. Yang meningkat cukup tajam itu adalah di bagian untuk aset, itu ada di aset lancar berupa piutang komitmen donor gitu, meningkat tajam sampai 95% ya, dan biaya dibayar muka meningkat 193%. Ya, sebaliknya untuk uang muka turun, itu artinya bagus gitu ya, sudah dipertanggungjawabkan semua gitu ya. Dari sisi aset juga mengalami peningkatan gitu ya. Dari sisi aset mengalami peningkatan. Kemudian ternyata aset-aset organisasi ini berasal dari gitu ya, berasal dari hutang gitu ya, meningkat tajam gitu ya, sampai 9.624% gitu ya. Dari hutang lain-lain 112%, dari pendapat tanggungan 99% ya. Artinya kenaikannya lebih banyak berasal dari hutang gitu ya, dibandingkan dari aset bersihnya gitu ya. Kemudian dari sisi laporan aktivitas pengawasan komprehensif juga begitu ya, kita lihat ternyata tren ininya penerimaannya mengalami penurunan sebesar 8,47%, tetapi ternyata penurunan penerimaan ini tidak diimbangi dengan penurunan biayanya gitu, artinya biayanya tetap lebih tinggi gitu ya dari penerimaannya, sehingga tampak di situ aset netonya tidak surplus gitu ya, malah defisit, artinya besar pasak daripada tiang. Ini dari kayak gini aja kita bisa melihat bahwa organisasi ini kecenderungannya tidak baik-baik saja, alias kondisinya menurun ya. Dari laporan penghasilan forensik atau aktivitas ini menurun ya, terbukti minus tahun 2011 menjadi meningkat minusnya gitu ya, dari 1,6 meningkat jadi 2 miliar minusnya. Ini artinya lebih besar pasak daripada tiang gitu ya, lebih besar pengeluaran daripada penerimaannya. Kok bisa gitu ya? Bisa saja karena duitnya lebih banyak ditopang dari hutang gitu ya, maka mampu melakukan biaya sebanyak apapun karena duitnya masih ada dari hutang. Cuman sayangnya tidak diimbangi dengan penerimaan yang melampaui biaya gitu ya. Seharusnya kan begitu biaya sudah overspend gitu ya, dari ini perencanaannya Anda sudah harus warning gitu ya, seharusnya begitu ya. Ini dari sisi horizontal. Dari sisi vertikal kita lihat bahwa ternyata sebaran aset gitu ya, tahun 2012 aset organisasi ini kan sekitar 9,5 itu ya, 9,5 miliar, itu ternyata sebarannya lebih banyak dari dalam bentuk piutang gitu ya. Bentuk kas cuman 1,2 ya, piutang usaha 4,7, piutang komitmen donor 89%. Ini artinya apa? Ternyata mungkin proyek-proyek kita ini ya lebih banyak proyek yang sistemnya reimbursement gitu ya, kita talangin dulu, kemudian donor akan bayar belakangan. Itu terbukti dari piutang komitmen donor ini membesar tuh ya. Aset kita naik, tetapi sayangnya bentuknya piutang komitmen donor. Kalau donor yang ngacir kabur, maka Anda berpotensi asetnya menurun drastis gitu ya, karena piutangnya komitmen donor itu 8,5 miliar untuk tahun 2012 gitu ya. Nah, ini juga perlu waspada gitu ya. Nah, aset kita yang naik ini, yang tadi naik katanya ya di horizontal menjadi 9,9, ternyata berasal dari hutang lain-lain 78%, dari pendapatan yang tanggungan 50% gitu ya. Dari aset bersih dari aktivitas kita justru mengalami penurunan gitu ya, tidak menjadi penyumbang dari peningkatan aset kita gitu ya, karena minus dia kondisinya ya. Justru peningkatan aset kita itu berasal dari hutang dan juga dalam bentuk piutang. Ini jadi riskan karena dalam bentuk yang liquid kas sama bank hanya sekitar
116 jutaan atau 1,2% dari total aset. Ini tidak baik-baik saja kondisinya kalau kita lihat kecenderungan dari organisasi ini dari laporan keuangannya gitu ya. Kemudian dari laporan aktivitas ternyata dari total penerimaan tahun 2012 7,4 miliar itu hampir 99% berasal dari sumbangan gitu ya. Selebihnya dari fundraising nggak ada dan sisanya dari lain-lain gitu ya. Artinya organisasi ini sangat bergantung dengan donor. Kalau semua donor tahun depan putus maka kolaps ini organisasi gitu ya. Kemudian dari uang masuk yang 7,4 miliar ini penggunaannya ini melampaui kewajaran menurut saya gitu ya. Karena dari 7,4 dipakai untuk biaya program kerjasama dengan donor itu 99% juga sesuai dengan itunya penerimaannya. Tapi kemudian ada biaya administrasi umum yang tiba-tiba besar ya 27% ya. Uangnya cuma 7,4 dan 7,4 sudah digunakan untuk biaya program, tapi organisasi ini masih mengeluarkan biaya administrasi umum 2 miliar. Ini kira-kira duitnya dari mana gitu ya. Ternyata duitnya dari hutang. Lihat aja di bagian hutang itu ya, meningkat kan ya. 78% itu sumber dana dari hutang ya sebesar 7,5 miliar ini dipakai untuk biaya administrasi umum. Kira-kira logis nggak ini organisasi ini itu ya. Nah, itu yang perlu kita analisa. Kira-kira nanti seperti itu kita mencoba menyimpulkan laporan keuangan organisasi dari sisi perbandingan atau kecenderungan gitu ya, analisa vertikal. Itu adalah bagian pertama teknik analisa yang berkaitan dengan melengkapi senjata kita membaca laporan keuangan. Yang kedua, karena kita akan berpikir bagaimana membentuk cadangan, maka kita harus lakukan analisa yang kedua, yaitu namanya analisa kesehatan keuangan. Kalau sehat, dana tersedia atau dana luang ada gitu ya, ya maka kita baru bisa bicara pemupukan cadangan atau pembentukan cadangan gitu ya. Next, Pak. Mari kita lihat beberapa analisa kesehatan keuangan itu yang perlu kita ini kenali ada 6 indikator gitu ya. Menurut sumber dari apa namanya referensi Spring ini ya, FIRE ya, Financial Resilience yang di apa namanya diterbitkan oleh Spring dari USA ya, dari Ford gitu ya. Ini kita lihat bahwa menurut mereka untuk menganalisa kesehatan keuangan itu ada 6 indikator yang harus dipelajari gitu ya, harus dianalisa. Yang pertama itu apa namanya analisa terhadap donor dependensi atau ketergantungan terhadap donor. Kalau melihat laporan keuangan tadi itu sangat bergantung dengan donor. Kenapa? Uang masuknya 99,91% dari donor ya, 0,009 itu hanya dari lain-lain, itu lain itu bunga bank lagi ya kan, jadi sangat tidak seimbang gitu ya. Kemudian yang kedua, indikator untuk mengukur kesehatan keuangan itu diukur dari adanya perhitungan LUNA gitu ya, LUNA atau operating reserve. Berapa dana tersedia untuk cadangan operasional gitu ya, atau terkenal dengan namanya LUNA. Singkatan apa LUNA? Liquid Unrestricted Net Asset. Jadi ketersediaan dana untuk membiayai operasional kita ini dalam berapa bulan itu dihitung melalui ini operating reserve ini gitu ya. Kalau ternyata masih melebihi, artinya uangnya masih sangat cukup tersedia, maka kita bisa menghitung indikator ketiga adalah berapa yang bisa kita lakukan untuk mencadangkan gitu ya, untuk pembentukan cadangan ya melalui indikator change capital. Change capital baru bisa diukur kalau operating reserve ini indikator kedua itu angkanya sangat aman gitu ya, sangat aman artinya sangat sehat untuk bisa dilakukan pembentukan cadangan untuk pengembangan organisasi. Ya, kemudian indikator yang keempat sisi yang kanan ada indikator resource mobilization and communication investment. Maksudnya gini, indikator untuk mengukur berapa investasi dalam bentuk biaya berjejaring dengan donor gitu ya terhadap penerimaan yang bisa dihasilkan oleh organisasi. Jadi nanti akan diukur gitu ya berapa persen ini biaya ini bisa diserap gitu ya untuk bisa mendapatkan penerimaan sebesar-besarnya ya, entah itu dari donor, entah itu dari fundraising gitu ya.
Nah, ini juga harus nanti dikasih patokan gitu ya. Kemudian indikator yang kelima adalah core mission support investment. Ini artinya gini, untuk mengukur berapa biaya operasional atau indirect cost gitu ya terhadap total biaya gitu ya. Jadi berapa sih biaya indirect cost terhadap total biaya gitu ya. Karena mengikuti kecenderungan donor-donor ini kan mereka kalau ngasih hibah kepada organisasi non-profit ini kan mereka membatasi ya. Kalau ngasih hibah biasanya 70-80% tuh anggaran kegiatan atau programnya, baru 20-30% untuk anggaran dukungannya gitu ya, anggaran biaya dukungan program atau indirect program atau indirect cost atau ya mereka anti dengan istilah overhead gitu ya, operational cost gitu ya. Nah, ini adalah indikator ke-5 core mission support. Lalu indikator ke-6 budget varian tapi konteks organisasi gitu ya, mirip seperti budget variance-nya BVA-nya proyek-proyek gitu ya. Tetapi kalau BVA proyek-proyek, budget persatuan yang proyek-proyek ini lebih kepada biaya saja. Kalau budget variance organisasi ini ya dari dua sisi ya, diukur kemampuan organisasi itu mencapai proyeksi anggaran baik pengeluaran maupun penerimaan gitu ya. Jadi 6 indikator ini yang akan kita coba analisa, kita ukur gitu ya. Tentu saja sebelum mengukur kita harus membuat asumsi-asumsi terlebih dahulu, baru kita ukur. Karena nanti akan ketemu angka-angka persentase mungkin ya, atau angka lunas itu sekian bulan, itu kan kita nggak tahu patokan set enggaknya kan kita harus punya asumsi dulu. Batasannya mungkin diasumsikan dengan sekian persen atau sekian bulan itu aman, kalau kurang atau lebih dari sekian bulan mulai waspada atau mulai ambil tindakan kira-kira gitu ya. Jadi sebelum kita menghitung analisa kesehatan keuangan ya, terutama tadi operating reserve sama change capital ini untuk pembentukan cadangan, ini harus kita lakukan terlebih dahulu analisa ini gitu ya. Supaya kita tahu bahwa organisasi atau tidak, maka asumsi-asumsi harus dibangun untuk 6 indikator tersebut ya. Contohnya ini kita tetapkan dulu istilahnya dengan istilah aman itu atau celebrate istilahnya gitu ya. Nanti bisa diganti istilah lain, tapi celebrate itu artinya tingkat aman, masih sehat kalau masih ini ya kondisinya atau indikatornya masih masuk di dalam celebrate gitu ya, kategori celebrate aman. Atau yang kategori kedua akan jadi mulai tidak aman, artinya kita perlu perhatian ya kalau asumsinya di atas celebrate tadi, di atas tingkat aman, maka perlu perhatian atau monitor gitu ya, atau bahkan ekstrim ya hasilnya gitu ya, melampaui gitu ya perhitungan ini secara logikanya gitu ya, maka masuk kategori take action atau merah gitu, segera ambil tindakan. Nah, asumsinya harus dibangun dulu sehingga nanti hasil perhitungan analisa kesehatan keuangan yang kita lakukan terhadap laporan keuangan itu ketemu angka-angka persentase atau angka-angka bulan, itu akan bisa kita ukur, oh ini aman, ini monitor, atau perlu perlu perhatian atau segera ambil tindakan. Nah, baru setelah asumsi ini dibangun, baru kita mencoba mengukur gitu ya. Next, Pak. Nah, bagaimana mengukurnya? Ada formula-formula yang memang sudah disiapkan gitu ya. Jadi saya kebetulan nggak tampilkan formulanya karena memang sesi pelatihan online ini kan tidak memungkinkan untuk berhitung gitu ya, untuk studi kasus hitung-hitungan gitu ya. Tapi nanti kami siapkan template-nya untuk para peserta semua, cara menghitung atau mengukur analisa kesehatan keuangan ya, sehingga menghasilkan angka-angka persentase tadi ya sesuai asumsi. Nanti teman-teman dari angka-angka perhitungan itu akan membuat grafik seperti ini gitu ya. Tadi kan kita membuat asumsi. Asumsi celebrate berarti yang hijau, asumsi yang monitor atau perlu perhatian itu yang kuning, atau asumsi yang take action atau perlu segera tindakan itu yang merah. Jadi nanti hasil perhitungan yang akan dibuat teman-teman dari laporan keuangan itu nanti akan bisa diketahui apakah dalam grafik itu di kuning semua atau di hijau gitu ya. Next, Mbak. Jadi ini donor dependensi contoh itu tadi monitor ya. Sekarang yang Luna itu contohnya hasil hitungannya seperti itu dalam nilai bulan, dalam angka bulan. Itu kan take action itu kalau di bawah 1 bulan ya. Artinya kemampuan kita bertahan dari dana yang tersedia tanpa ada donor-donor itu ternyata cuman
1 bulan atau kurang dari 1 bulan, maka itu harus segera ambil tindakan. Tapi kalau masih bisa bernapas untuk 1 sampai 3 bulan gitu ya, maka perlu monitor gitu ya, kira-kira apa yang bisa dilakukan sehingga kita bisa lebih panjang lagi kemampuan bertahannya gitu ya, di tingkat ini celebrate gitu ya, di tingkat aman ya. Tingkat aman kan 3 sampai 6 bulan ditetapkan di asumsinya. Jadi nanti dihitung apakah dari angka laporan keuangan itu hasilnya ketemu lunanya berbasis bulan itu berapa bulan. Nanti akan ada grafik seperti itu. Next. Nah, kalau lunanya sudah aman di tingkat tadi celebrate ya, di atas 3 bulan sampai 6 bulan ya, kemudian kita lihat indikator ketiga. Artinya kalau memang kita mampu untuk mencadangkan operasional itu lebih dari 3 bulan dan dana masih tersedia, maka kita bisa berpikir membentuk cadangan untuk pengembangan atau mengukur indikator change kapital gitu ya. Nah, ini dari tahun ke tahun ternyata ngikutin Luna tadi. Luna mulai hijau kan di tahun, contoh grafik ini Luna mulai hijau tahun 2020, artinya baru bisa melakukan pemumpukan cadangan untuk pengembangan organisasi di tahun 2020 kalau ngeliat grafik ini gitu ya, tingkat aman karena dana sangat tersedia gitu ya, untuk cadangan operasional juga cukup gitu ya, tapi masih ada sisa lebih yang bisa dilakukan untuk pencadangan dalam rangka tujuan pengembangan, misalkan investasi bentuk kantor atau investasi kendaraan atau investasi aset lainnya gitu ya. Ini dari grafik ini bisa terjadi dari tahun 2020 dari laporan keuangan yang ada. Ya, kemudian tadi indikator keempat adalah mengukur investasi biaya berjejaring dengan donor terhadap income yang dihasilkan gitu ya. Ternyata dari beberapa tahun ini kondisinya tidak baik-baik saja organisasi ini gitu ya. Tidak ada titik di tahun tertentu itu kondisi celebrate gitu ya. Ternyata anggaran biayanya sangat minim ya, di bawah 10% ya. Itu ada di tahun 2019 itu di atas 10%. Tapi saya kira karena tingkat amannya itu di antara 15 dan 20%, maka itu terlalu kecil anggaran biayanya. Maka itu perlu segera ambil tindakan ya, karena indikatornya merah gitu ya. Kan nggak mungkin ya, kemarin saya udah pernah bilang, nggak mungkin lah ngajak makan calon donor kita ke warteg gitu ya, karena anggarannya minim gitu ya. Ya ini mungkin karena anggaran minim ya, 7% serapan biayanya gitu, maka ya paling banter bisa ngajak ke warteg atau ke kafe gitu ya, kafenya NGO gitu ya. Nah, tapi kan nanti donornya mikir-mikir, mau dapat duit dari saya yang gede kok ngajaknya ke warteg gitu ya. Donornya yang mikir ulang gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu mungkin maksud ini ya. Bagaimana kita berinvestasi dalam biaya berjejaring dengan donor yang paling optimal sehingga nanti bisa menghasilkan penerimaan yang meningkat gitu ya. Nah, jadi cari donor yang gede tapi ajak makan jangan di warteg, ajak ke restoran. Next, Mbak. Kemudian kalau kita lihat dari core mission support investment untuk biaya operasional yang dibelanjakan terhadap total biaya. Ini kalau dilihat ini memang sesuai dengan asumsi tadi bahwa tingkat aman di 15 sampai 20%. Artinya 2 tahun itu sebelumnya 2018 sampai 2019 ini masih aman, tapi di tahun 2020 terlalu kecil ya karena di bawah 15% ya. Di operasional kalau di bawah 15% kira-kira ada orang yang gak gajian atau enggak ya, atau gajian semua kira-kira ya, karena kalau 15% itu kan mungkin kecil angkanya gitu ya, mungkin kecil, bisa jadi ntar operasional kantor tidak ada yang bisa dipenuhi semua, itu ada bagian yang terpaksa tidak dibiayai karena terlalu kecil. Slot 15% untuk membiayai manpower sama operasional kantor saya kira kok terlalu kecil ya, memang celebrate-nya ya sampai 15 sampai 25. Kalau di atas 25 itu terlalu boros mungkin ya. Karena berarti programnya akan kesedot ya. Alokasi program terlalu kecil tapi justru untuk operasional terlalu besar. Nah, ini kira-kira cari titik aman yang paling pas lah di masing-masing organisasi. Kemudian budget varian gitu ya. Budget varian ini dari sisi penerimaan maupun dari sisi pengeluaran gitu ya. Kalau dilihat trennya tahun 2020 itu cenderung membaik ya di celebrate gitu ya.
Artinya kemampuan kita merealisasikan target anggaran yang kita rencanakan kemarin di sesi ketiga bicara penganggaran strategis, ternyata realisasinya di tahun 2020 itu berhasil mendekati apa yang kita targetkan. Misalkan kemarin penganggaran strategis kita menargetkan untuk membiayai seluruh kegiatannya organisasi, baik yang program maupun operasional itu butuh 5 miliar gitu ya. Ini kan berarti aman di 10% ya, artinya Anda mampu mencapai merealisasikan penerimaan maupun pengeluarannya mendekati target gitu ya. Jadi penerimanya mungkin saja sudah mendekati 5 miliar gitu ya, sehingga variansnya cuma 10% atau kurang dari 10%. Demikian juga dengan sisi biaya. Seperti itu ya, jadi budget varian seperti itu. Sehingga kita akan dapat hitung-hitungan. Next, Mbak. Dari 6 indikator, maka Anda coba buat semacam rangkuman gitu ya, hasilnya ya. Dari 6 indikator kesehatan keuangan ini gitu ya, ternyata ada 3 indikator kondisinya aman gitu ya. Yang 2 monitor, yang 1 perlu take action gitu ya. Maka dari sini bisa kesimpulan awal kita ambil gitu ya. Ternyata dalam rangka pemumpukan cadangan gitu ya, ternyata lunanya sangat aman. Bahkan kalau kita mau membuat pencadangan untuk tujuan tertentu seperti investasi atau pembelian aset, ini sangat tersedia gitu ya. Jadi dari hasil dashboard indikator ini, kalau tujuannya ingin memupuk atau membentuk cadangan, saya kira masih aman gitu ya, karena hijau semua indikatornya. Tapi untuk 2 aspek lain mulai monitor gitu ya, dan yang segera ambil tindakan resource mobilization investment ya. Mungkin manajer atau pimpinan organisasi ini harus segera ambil tindakan, mungkin menaikkan angka budgetnya untuk biaya berjejaring dengan donor, sehingga nanti kita bisa menjaring donor-donor baru kelas kakap gitu ya, tidak klasteri. Kan mungkin saja yang klasteri itu ngasih hibahnya sedikit, periodenya cuma 3 bulan ya, atau 6 bulan maksimal, nggak ada biaya operasional lagi ya. Ini berarti kan jangan-jangan dulu waktu kita mendekati donor ini mungkin ngajak makannya di warteg mungkin ya. Nah ini kan perlu segera ambil tindakan. Jangan di warteg lagi tapi naik kelas sedikit gitu. Kira-kira begitu. Tapi secara keseluruhan dari 6 indikator ini merahnya cuma 1 ya masih dibilang sehat gitu ya organisasinya ya. Sekali lagi, indikator kesehatan keuangan organisasi itu ditentukan dari Anda membuat asumsi dulu. Kalau asumsi sudah dibangun, maka baru nanti ukuran-ukuran hitung-hitungan akan bisa ditampilkan seperti ini dan bisa disimpulkan apakah sehat atau tidak. Nah, kebetulan hasil contoh di sini untuk bicara pencadangan, ini hasilnya itu lunanya di atas 3 bulan, dan untuk investasi pengembangan cadangan pengembangan atau investasi juga tersedia 67% gitu ya dana yang ada. Maka sangat bisa kalau misalkan organisasi ini akan merealisasikan membentuk cadangan baik untuk operasional maupun untuk pengembangan. Oke, mari kita lanjutkan dengan pembentukan cadangan. Kebetulan contoh tadi analisa kesehatan keuangan kan dananya sangat cukup untuk melakukan pencadangan ya. Next. Apa sih gitu ya? Apa sih pencadangan itu ya? Apa itu cadangan itu ya? Nah, ini saya kira semua orang paham lah ya bahwa cadangan itu sangat penting bagi organisasi untuk bisa tetap mempertahankan dalam kondisi tidak ada sumber dana dari donor, itu kita tetap bisa bertahan untuk melanjutkan keberlanjutan organisasi, masih tetap jalan lah istilahnya gitu ya. Jadi cadangan itu penting buat organisasi, baik untuk tujuan tertentu atau untuk membiayai operasional kantor pada saat tidak ada kegiatan-kegiatan kerjasama dengan donor gitu ya. Nah, umumnya cadangan ini umumnya cadangan ini ada 2 gitu ya jenisnya ya. Ya, karena memang NGO ini kan tidak terlalu rumit seperti di kalangan bisnis gitu ya. Cadangan kita lebih banyak untuk operasional dan untuk kepentingan ini tertentu gitu ya, untuk pengembangan atau untuk investasi ya, untuk kepentingan tertentu lah, untuk tujuan tertentu. Jadi yang pertama kali adalah kita harus bisa membuat pencadangan untuk operasional. Itu dulu ini yang harus diupayakan. Kalau kemudian kita mampu menyisihkan dana untuk cadangan operasional, baru kita berpikir untuk pengembangan
ya, pembentukan cadangan untuk pengembangan apapun gitu ya. Karena kalau operasionalnya aman, nggak ada donor pun kan kita masih bisa berlanjut organisasinya gitu ya, masih gajian, masih listrik hidup, internet masih on gitu ya, dan baru kita bisa mikirin pengembangan. Jadi dua ini gitu ya yang bisa kita wujudkan untuk membentuk cadangan. Next, Mbak. Nah, kemarin waktu pengantar keuangan strategis di hari pertama kan membentuk cadangan ini termasuk salah satu indikator keberhasilan ya. Ya, yang dua ini gitu ya tadi ya. Nah, bagaimana kita mencoba menghitung ya, bagaimana menghitung cadangan operasional dan cadangan pengembangan. Cadangan operasional atau operating reserve atau bahasa gaulnya Luna, liquid unrestricted net asset gitu ya. Maka sebenarnya bisa kita ukur, bisa kita lihat, bisa kita hitung dari laporan keuangan yang kita susun gitu ya, sesuai standar ISAK 335. Di dalam laporan ISAK 335, khususnya laporan posisi keuangan, itu ada item namanya aset neto. Net aset ya, kan laporan keuangan ada aset, kemudian liabilitas dan aset neto. Maka mari kita lihat item aset netonya, ada angkanya enggak? Surplus apa enggak? Angkanya plus apa angkanya minus? Kalau angkanya minus artinya enggak ada uangnya. Gitu ya, bukan enggak ada uangnya, tidak ada kekayaan bersihnya gitu ya. Kondisinya minus, berarti banyakkan hutang gitu ya. Kalau angkanya plus, maka mari kita cermati bahwa aset neto itu ada dua item ya. Aset itu yang sifatnya restricted sama unrestricted gitu ya. Maka yang kita perhatikanlah bukan yang restricted atau dengan pembatasan, yang kita perhatikanlah yang tanpa pembatasan atau tidak terikat ya, unrestricted net asset itu makanya Luna. Nah, unrestricted asset itu kan ada unsur yang tidak liquid. Apa misalnya? Ada unsur aset tetap ya, aset tetap ini tidak bisa segera dijadikan liquid uang gitu ya. Karena emang aset tetap kalau segera kita jadikan uang, maka semua aset kantor dijual. Maka kita nggak bisa operasi. Sehingga unsur aset tetap dalam laporan keuangan kita keluarkan dari aset neto yang tidak terikat. Nah, itu ya. Jadi pertama kita lihat aset neto. Mana bagian aset neto yang tidak terikat, itu yang kita akan ambil angkanya. Nah, setelah ketemu aset neto yang tidak terikat, angkanya sekian, kita keluarkan unsur aset tetapnya, yaitu nilai bukunya kita keluarkan. Dengan setelah mengeluarkan unsur nilai buku dari aset tersebut, maka ketemulah angka rupiah lunanya gitu ya, yang akan kita jadikan sebagai cadangan operasional atau operating reserve gitu ya. Kira-kira seperti itu cara ngukurnya. Kita tahu dulu angka lunanya. Angka lunanya berapa, nanti baru kita akan ukur kira-kira duit tersedia yang liquid sekarang itu bisa untuk cadangan operasional berapa bulan, kan gitu ya. Nah ya, jadi Luna itu bagian terkecil ya dari aset neto gitu ya. Setelah ketemu angkanya rupiahnya berapa, lalu nanti gimana cara ngitungnya, kita tahu bahwa biaya operasional kita setahun terakhir laporan keuangan kita berapa. Kan ada kemarin biaya kategori program, pendanaan, sama operasional atau manajemen umum gitu ya. Maka coba lihat biaya manajemen umum di laporan keuangan sesuai ISAK 335 angkanya berapa setahun. Kalau ketahuan angkanya setahun berapa, ya maka kemudian nanti kita akan hitung rata-rata per bulan berapa. Ya kan? Misalkan berapa. Nah, nanti hitung, dibagilah ini ya. Tadi Luna tadi, angka aset neto yang liquid tadi berapa, dibagi rata-rata biaya per bulan akan ketemu angka sekian bulan gitu ya. Nah, baru kita akan tahu asumsinya kira-kira kita bisa bertahan hidup tingkat aman berapa bulan. Nah, asumsi ini harus dibangun seperti ini. Misalkan teman-teman sangat paham ya dengan donornya masing-masing gitu ya. Donor masing-masing Anda sangat paham juga kalau antara jeda MOU 1 ke MOU berikutnya kira-kira jarak waktunya berapa lama, berapa bulan. Kan ada yang donor cepat gitu ya. Ada donor yang prosesnya lama gitu ya. Mungkin saja kisarannya paling cepat 3 bulan lah. Ya. Kalau kisarannya 3 bulan, maka kita harus bikin asumsi bahwa tingkat aman itu harus 3 bulan sampai lebih gitu ya, misalkan 3 bulan sampai 6 bulan.
Nah, mari kita hitung lunanya berapa angkanya gitu. Nah, supaya memudahkan ilustrasi mungkin tapi sayang di kasusnya aset netonya kok nggak ada angkanya ya, nggak bisa dihitung ya. Angkanya negatif. Kalau angkanya plus, taruhlah misalkan angkanya plus gitu ya. Misalkan 3,2-nya nggak minus lah ya. Misalkan angka 3,2-nya nggak minus plus ya, 3,2 miliar gitu ya. Ini kan tadi aset neto yang tidak terikat atau unrestricted ya, 3,2 miliar. Dikurangi dengan nilai buku, aset netonya misalkan 236 juta, kan berarti masih ada uang sekitar berapa? Berarti sekitar 3 miliar kalau ini angkanya plus ya. Lalu coba kita lihat biaya administrasi umum. Di sebelah kanan ya, laporan aktivitas kita, laporan komprehensif kita. Ya, total biaya administrasi umum tahun 2012 2 miliar 67 juta atau 2 miliar lah gitu ya. Itu anggap biaya 1 tahun untuk operasional. Berarti rata-rata sebulan berapa? Rata-rata sebulan berarti angkanya adalah 2 miliar dibagi 12 ya, sekitar 100 ya. 150-an lah ya, anggaplah 150 jutaan lah ya per bulan ya. Artinya berarti lunak kita 3 miliar dibagi 150 juta, bisa tahan berapa bulan gitu ya. Jadi kalau tadi kita mengasumsikan bahwa Luna tingkat kategori amannya di 3 bulan sampai 6 bulan, ini bisa mungkin lebih dari 6 bulan, maka sangat aman. Sangat aman, anggap saja kita pakai angka aman 3 bulan, maka 3 bulan kita bisa sisihkan RP sekian, selebihnya kita bisa alokasikan untuk tadi cadangan yang lain, tujuan tertentu ya, untuk pengembangan, entah itu untuk investasi, entah itu untuk beli aset, organisasi atau yang lain, tujuan tertentu yang lain. Jadi seperti itu ya, kira-kira cara mengukur apakah lunak kita bisa untuk memupuk cadangan, baik cadangan operasional atau cadangan pengembangan. Kira-kira gitu. Tapi kalau laporan contoh ini tidak sehat karena minus ya. Itu kira-kira teman-teman ya cara mengukur tadi ya, mengukur perhitungan lunanya untuk bisa tahu bahwa kita bisa melanjutkan untuk memupuk atau membentuk cadangan. Nanti akan kita bisa membuat grafik ya, cadangan kita ini tahun sekian ada berapa, alokasi untuk cadangan operasional sekian rupiah, untuk cadangan yang lain pengembangan sekian rupiah. Jadi nanti kita lihat tren total cadangan kita, baik cadangan operasional maupun cadangan yang lain akan tahun ke tahun akan meningkat. Jadi kita akan melihat pertumbuhan cadangan ya. Tapi syaratnya tadi aset netonya harus positif ya. Artinya Anda harus efisien dalam membelanjakan uangnya, walaupun uang-uang dengan donor tidak mungkin kita hemat gitu ya. Karena kan kalau kita hemat nanti rivalnya kebanyakan ya. Kalau proyek-proyek dengan donor kan cenderungnya dihabisin ya. Tapi konteks organisasi kan tidak main ngabisin biaya. Kalau ngabisin biaya nanti kita nggak punya cadangan kan gitu ya kira-kira. Next. Seperti itu ya kira-kira teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa diikutin materi ini. Silakan kita buka kesempatan tanya jawab Mbak Indah. Nah, kalau aku lihat sih di chat box, Hmm, dari Kak Indah tanya. Mistari, Madani Berkelanjutan, Pak, apakah bebannya adalah total beban keseluruhan? Beban program ditambah beban administrasi dan umum ditambah beban depresiasi dan lain-lain. Yang dibagi 12 untuk mencapai beban rata-rata. Ya, pertanyaannya bagus. Jadi tadi saya jelaskan hanya diambil yang biaya beban operasional ya, tidak total beban ya. Mungkin kalau Mbak Indah Mesari pernah ikut pelatihan saya dulu-dulu ya, awal-awal, yang sekarang saya koreksi ya, mengingat saya konfirmasi kembali materi ini, Financial Resilience ini, waktu Spring berkunjung ke Indonesia di bulan Maret tahun ini gitu ya, di Bali, saya berkesempatan ke sana, saya temuin langsung narasumbernya, ternyata narasumbernya memberikan informasi ke saya kalau ngitung Luna itu cukup dari biaya indirectnya saja ya, tidak total expense setahun dibagi 12, tapi cukup dari indirect expense saja yang dibagi 12. Jadi koreksi saya dari materi-materi tahun lalu Mbak, sebelum saya konfirmasi ke Springnya narasumbernya langsung, itu memang waktu itu saya menjelaskannya dari total expense. Kalau dari total expense memang risikonya biaya program terhitung juga ya, padahal
operasional ini kan asumsi yang dibangun kan kita tidak ada kegiatan dengan donor. Maka yang kita harus hitung adalah berapa sih biaya operasional kita kalau kita nggak ada donor setahun, lalu rata-rata sebulan berapa, kemudian kita adu dengan lunanya yang liquid tadi tersedia berapa, sehingga nanti kita tahu berapa cadangan operasional bisa digunakan berapa bulan gitu ya maksudnya. Nah, nanti kalau emang asumsinya 3 bulan, berarti kalau emang dia lebih dari 3 bulan, sisanya bisa kita alokasikan untuk membentuk cadangan yang tujuan tertentu atau cadangan pengembangan. Seperti itu ya Mbak Indah Mesyari. Terima kasih pertanyaan sekaligus koreksi dari materi-materi saya yang terdahulu sebelum saya konfirmasi ke narasumbernya langsung. Demikian. Ya, siap Pak Hadi, terima kasih. Pak, artinya dengan penjelasan Bapak tadi, artinya head to head ya Pak, antara si unrestricted yang tidak terikat, terus juga biayanya tidak terikat. Jadi head to head gitu ya Pak untuk Ya, mengukurnya itu ya. ya Oke. betul. Ya, biaya Kalau operasional ya. ya biaya operasional termasuk biaya depresiasi dan lain-lain ya. Termasuk iya. Itu karena masuk di situ ya naruhnya ya di operasional. Iya. Ya, oke. Makasih Pak Hadi. Ya, makasih. Pak, saya tanya lagi, satu lagi. Ya. Apakah selain Luna, adakah perhitungan yang terupdate lagi, Pak? Sejauh ini untuk mengukur atau ini ya alat ukur untuk pembentukan cadangan memang yang unrestricted Mbak yang dipakai gitu ya. Oke. Karena yang restricted ini kan memang sudah ada peruntukannya dengan donor nggak boleh diapa-apain tuh. Iya. Nanti kalau ada ukuran lain barangkali ya akan saya update juga gitu ya. Tapi sejauh ini saya mempelajari beberapa literatur yang ada, memang yang model spring ini yang paling memungkinkan bisa digunakan di kalangan non-profit, Mbak. Baik, siap. Makasih Pak Hadi. Sama-sama Mbak Indah Mesyari. Boleh aku tanya Mbak Indah? Boleh, silakan Kak Kuntoro. Iya, terima kasih. Pak Hadi, dari Ya. contoh yang tadi, laporan keuangan, saya lihat di situ ada piutang komitmen donor ya. Ya, benar. Bengkak ya angkanya. Nah, berarti dalam hal ini lembaga ketika menerima agreement, dia langsung mencatat komitmennya ya? Selama project. Selama itu project. Nah, apakah aturannya seperti itu atau kami bisa mencatat ketika grant-nya itu kami terima saja gitu Pak Hadi. Jadi dalam hal ini kami memakai cash basis untuk pencatatannya. Jadi setiap penerimaan dan pengeluaran itu kami catat berdasarkan biaya yang terjadi. Ya. Nah, apakah itu sesuai juga dengan ISAK 35 atau kami kemudian switch seperti yang tercantum tadi sebagai contoh di dalam laporan keuangan bahwa setiap komitmen atau misalnya agreement yang sudah ditandatangani kami harus akui itu sebagai pendapatan dulu. Baru ketika nanti uang yang kami terima itu kami balik misalnya seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Pak Hadi. Ya, saya tahu maksudnya pertanyaan, betul. Saya juga akan jelaskan gitu ya, karena ini memang pos ini sengaja saya munculkan karena supaya teman-teman jadi lebih memahami maksudnya gitu ya. Jadi gini, konteks tadi kerjasama dengan donor, bagaimana mencatatnya gitu ya. Betul bahwa kita kan cash basis dan itu piutang itu juga muncul karena cash basis juga. Jadi begini cerita awalnya ya, riwayatnya kan biasa kalau kita kerjasama dengan donor, ya kan, nanti setelah tanda tangan kontrak, kita akan tahu bahwa kita punya potensi penerimaan sekian gitu ya. Beberapa kalangan non-profit mencatat uang masuk dari donor ada langsung sebagai pendapatan hibah diakuinya, gitu ya. Ini nggak salah juga karena memang ISAK 35 juga mengatur begitu, ISAK 335 juga mengatur begitu. Tapi waktu PSAK 45 kita diperbolehkan mencatat yang lain karena sesuai substansinya gitu ya. Sesuai substansinya, maka kita diperkenankan mencatat uang masuk dari donor sebagai pendapatan diterima di muka terlebih dahulu, belum menjadi pendapatan hibah. Ya, kenapa seperti itu waktu PSAK 45? Karena memang standar akuntansi Indonesia itu kan menganut prinsip substance over form atau substansi mengungguli formalnya gitu ya. Jadi kalau di bisnis formalnya kan ada perjanjian, begitu ada perjanjian kita harus ngakuin sebagai pendapatan gitu ya. Tetapi untuk non-profit berbeda dengan bisnis. Kenapa? Teken perjanjian itu belum tentu kita akan menerima uangnya semuanya seperti itu.
Beda dengan bisnis, tekan kontrak segitu, maka kita akan terima segitu. Sepanjang kita sudah memberikan layanan jasa, kita akan menerima sebesar yang tertera di kontrak. Akan beda dengan kita non-profit. Non-profit di kontrak itu sifatnya estimasi, karena kita mengajukan anggaran Rp sekian, maka angka itu menjadi rujukan kontraknya, kontrak hibahnya. Waktu nerima uang dari donor, pilihannya dua, mau ditulis sebagai penerimaan langsung, ya penerimaan hibah langsung di laporan laba rugi atau aktivitas, atau sebaliknya kita mau tunda dulu, tangguhkan dulu, atau masuk di pos neraca, pendapatan diterima di muka gitu ya, pendapatan hibah terima di muka. Kok di muka, Pak? Karena memang belum terjadi biaya proyek. Kan sebenarnya kalau kita pelajari substansi kontrak hibah donor kepada kita, sebenarnya sederhananya donor mau bilang begini, saya setuju dengan usulan kegiatan Anda yang total anggarannya sekian. Jadi saya setuju untuk membiayai semua kegiatan Anda yang Anda ajukan dalam proposal dengan anggaran Rp sekian. Artinya apa? Donor mau ngomong bahwa saya mau ngasih hibah kepada kamu sebesar biaya yang nanti kamu belanjakan. Artinya angka anggaran itu angka yang bukan angka pasti, masih sifatnya estimasi. Ya, sehingga kita tidak boleh mencatat apapun, nggak boleh nyatat kayak di bisnis piutang, nggak bisa waktu awal-awal. Jadi nyatatnya nanti waktu uang masuk, ya berapa termin pertama masuk, ya catat dulu sebagai pendapatan hibah, atau tadi pendapatan hibah diterima di muka terlebih dahulu, karena memang belum terjadi biaya. Lalu kemudian kita belanjakanlah untuk biaya-biaya kegiatan yang disepakati bersama dengan donor gitu ya. Setiap bulan kemudian Anda akan buat laporan, biaya programnya atau proyeknya Rp sekian. Maka kalau tadi menggunakan metode pendapatan hibah diterima di muka, ya mencatatnya ya, maka setelah ada biaya di akhir bulan muncul angkanya sekian, Anda harus melakukan jurnal penyesuaian, pindahkan dari pendapatan hibah diterima di muka, geser menjadi pendapatan hibah sebesar biaya. Sehingga nanti laporan laba rugi, laporan aktivitas atau penghasilan komprehensif Anda, pendapatan hibahnya akan sama besarnya dengan biayanya, sehingga tidak ada surplus atau defisit. Ini kalau menggunakan pendekatan tadi ya, diterima di muka dulu ya. Sebaliknya pendekatan pertama yang tadi, uang masuk dari donor, cash basis, catat sebagai hibah, kemudian biaya muncul, otomatis di laporan bulan tersebut ada surplus atau defisit gitu ya, karena pendapatannya sudah tercatat sebagai pendapatan hibah, tapi kemudian biayanya baru sebagian kecil sehingga surplus, kan gitu ya. Dua-duanya benar secara akuntansi ya. Ada, tapi yang metode pertama tadi ada surplus karena uangnya udah masuk banyak tapi biayanya baru sedikit. Nanti sebaiknya yang kedua, alternatif apa? Pencatatan yang model kedua, pendapatan hibahnya akan sama dengan biayanya, maka tidak ada surplus dan defisit. Sisa dana proyek ada tercatat di biaya apa, di pendapatan hibah diterima di muka, kan gitu ya. Tapi nanti begitu akhir periode selesai, akhir periode proyek selesai, maka yang metode pertama tadi, seluruh hibah masuk dicatat, kemudian biaya yang tercatat, maka akan ada surplus defisit. Atas surplus defisit ini, kemudian misalkan donornya minta dikembalikan refund. Kenapa refund? Karena Anda cuman misalkan kontraknya 1 miliar, hibahnya, anggarannya, tapi Anda cuman mampu mengambilkan 900, kan berarti uangnya sisa 100 tuh. Donornya minta refund, itu berarti Anda harus koreksi. Pendapatan hibah Anda kebanyakan, kebesaran 1 miliar, harusnya 900 juta. Oleh karena itu, laporan Anda yang sekian periode kontrak proyek dengan donor itu menjadi salah, karena harusnya pendapatan hibahnya bukan 1 miliar, tapi 900 juta. Maka metode pencatatan yang pertama akan keliru waktu proyek tutup, kita diminta kembalikan uang. Karena laporan kita salah selama sekian periode kontrak kerjasama dengan donor. Beda dengan yang metode pencatatan kedua, diterima di muka dulu ya nyatetnya. Maka biaya dan hibahnya, penerimaan hibahnya kan sama, 0. Ya, kalaupun kemudian tadi donornya minta kembalikan uang yang sisanya,
angka 100 jutanya kan ada di pos neraca atau posisi keuangan ya, 100 jutanya ada di pos pendapatan hibah diterima di muka. Laporan laba ruginya, laporan laba rugi lagi, laporan aktivitasnya atau penghasilan koperasinya tidak ada salah ya, benar. Kenapa? Anda mencatat hibahnya 900, uang sisa 100-nya ada di pendapatan hibah diterima di muka, tinggal dikembalikan saja. Bank dikredit, itu pendapat hibah di muka di debit, selesai. Jadi laporan sekian tahun atau sekian periode kontrak hibah nggak ada yang salah secara proyek maupun secara organisasi. Gitu ya. Itu dampak pertama Mas ya, menjawab itu. Belum menjawab yang piutang dulu ya. Saya menjelaskan siklus ini dulu ya, siklus Siap, Pak. pembukaan ya. Oke. Itu kalau pembukaan tadi, kalau model donornya Mas ya adalah donor yang bukan seperti CSR yang termin ketiga ditahan terakhir. Bisa jadi donornya ngasih dulu di muka gitu ya. Tapi kalau model donornya ada termin terakhir yang baru akan dibayarkan setelah proyek selesai, itu artinya lembaga kita nalangin dulu kan. Kalau lembaga kita nalangin dulu, artinya nanti laporan kita posisinya bukan surplus. Laporan ketika metode pencatatan pertama minus gitu ya. Kenapa minus? Uang masuk baru 2 termin, biaya sudah 100%, maka minus. Nah, minus ini gimana mencatatnya gitu ya. Proyek kan sudah tutup. Angka minus ini kan harus dicatat oleh lembaga. Minusnya kan berarti lembaga nalangin gitu ya. Ada pos hutang gitu ya. Nah, hutang ini kemudian kita reklasifikasi menjadi piutangnya donor. Jadi piutang komitmen donor itu munculnya adalah setelah proyek tutup, kemudian ada donor yang masih berhutang kepada organisasi karena organisasi nalangin biaya-biaya proyeknya, tapi termin ketiganya belum masuk. Maka baru muncul pos piutang komitmen donor. Jadi piutang ini enggak dari awal ya, Mas Kuntoro ya, munculnya terakhir setelah proyek tutup, donornya belum bayar kepada kita, sisanya katanya biasanya kan menunggu proses verifikasi oleh orang keuangannya gitu ya, bagian grantnya di lembaga donor itu ya, nanti baru kalau udah clear baru ditransfer. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi pos piutang komitmen donor muncul setelah proyek tutup, kemudian ada kondisi donor masih punya utang kepada lembaga kita karena kita nalangin dulu dan klausul terminnya dibayarkan setelah proyek tutup. Itu mungkin Mas Kuntoro mudah-mudahan bisa menjelaskan pertanyaan. Cukup jelas Pak, cukup jelas. Cukup jelas. Alhamdulillah. Sip. Ya, Mbak Indah, aku bisa bertanya sama Pak Hadi. Pak Hadi, kalau misalkan metode pencatatan kita di awal ketika kita menerima dana dari donor itu kita catat seluruhnya sebagai penerimaan, penerimaan hibah gitu. Kita langsung catat dia sebagai penerimaan. Kemudian karena dia misalkan periode kontraknya 2 tahun gitu. Artinya kan sebenarnya kita ngebukuin di tahun pertama gitu kan, seolah-olah defisit nih ketika seolah-olah surplus nih ketika surplus, surplus Desember. Oke. Nah, boleh nggak treatment ini kita jalankan ketika di 31 Desember sisa dana yang sisa duit surplusnya itu kita balik Pak menjadi pendapatan hibah diterima di muka gitu. Oke. Jadi kita lihat di akhir, ketika di akhir ada sisa dana yang akan memang dia carry forward di tahun berikutnya, maka kita balik dia menjadi pendapatan hibah diterima di muka. Apakah itu dimungkinkan, Pak? Saya kira tidak dimungkinkan karena menjadi tidak lazim gitu ya, membalik jurnal ngoreksi pendapatan hibah kan menjadi hibah diterima di muka. Seharusnya kebalikannya kan gitu ya Mbak, karena yang sesuai substansinya kan seharusnya adalah yang kebalikannya. Harusnya waktu nerima uang dari donor dan kita belum belanjakan, itu harusnya masuk dulu di hibah diterima di muka dulu gitu ya. Karena itu substansinya begitu. Belum diakui hibah dong karena Anda belum belanjakan. Kan sebaliknya yang tadi pertama, metode pertama kan uang masuk dari donor catat dulu sebagai hibah gitu ya. Nanti kemudian biayanya sudah terpakai sekian, surplusnya kan jadi akhir tahun jadi bengkak tuh surplusnya. Geser jurnal penyelesaian pendapatan hibah di debit, hibah terima di muka di kredit. Ini maka penjelasannya agak sulit ya, keterangannya kira-kira apa gitu ya. Akan berbeda dengan kalau tadi awal mencatatnya di hibah terima di muka dulu,
baru kemudian biaya-biaya selesai, kemudian kita reklas menjadi pendapatan hibah, maka penjelasan jelas, mengakui penerimaan hibah sebesar biaya proyek yang sudah dibelanjakan. Clear itu ininya, Oke. alasannya. Jadi yang metode pertama itu tidak lazim gitu karena penjelasannya jadi tidak pas gitu ya. Yang kedua dampaknya, kalau metode pencatatan pertama tadi penerimaan dari donor langsung pendapatan hibah, surplusnya kan bengkak nih Mbak Indah. Ya kan? Maaf nih melenceng dikit gitu ya, melenceng dikit. Kalau surplus banyak, akhir tahun Anda kan lapor pajak Mbak ya. Lapor pajak itu SPT PPh Badan kan harus melampirkan laporan keuangan organisasi tuh. Yang mana tadi surplusnya Mbak Indah gede banget gitu ya. Maka Undang-Undang Pajak, Undang-Undang PPh ya yang masuk di bagian dari Undang-Undang HPP 7 tahun 2021, pasal 4 ayat 3 bilang bahwa sisa lebih organisasi nirlaba yang dalam 4 tahun ke depan tidak diinvestasikan dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana fisik, bidang pendidikan, maupun untuk ditempatkan sebagai dana abadi, maka tahun kelima akan dikenakan pajak badan gitu ya. Jadi risiko laporan keuangan Anda kalau surplus, di mana surplus itu berasal dari uangnya donor yang belum terpakai gitu ya, baru dihabisin tahun depan, itu maka potensi tahun kelima nanti akan dilirik oleh fiskus atau aparat pajak. Jadi ini riskan juga ya kalau kita menggunakan metode pencatatan pertama. Jadi kalau memungkinkan, dan itu juga dulu di PSAK PSAK 45 diatur, saya kira mungkin usulan saya adalah Mbak Indah bisa membuat SOP keuangan untuk treatment tadi, perlakuan semua uang masuk dari donor tidak langsung diakui sebagai pendapatan hibah, tetapi dicatat dulu sebagai hibah diterima di muka, nanti mengoreksinya, menyesuaikannya menjadi hibah pada saat biaya sudah dilaporkan setiap bulan atau setiap periode tertentu. Kira-kira seperti itu Mbak, supaya ngikutin prinsip substance over form. Mudah-mudahan menjawab Mbak. Iya, makasih Pak Hadi. Pak, satu lagi Pak. Boleh. Apakah catatan yang tadi Pak Hadi periode tertentunya boleh kita lakukan dalam kalau per bulan kan kayaknya masih agak kecepatan ya. Kalau bolehkah itu dilakukan ketika di akhir tahun gitu, setelah semua biaya kita tahu dan sisanya berapa, maka kita akan menjurnal yang seperti tadi, pendapatan hibah diterima di muka pada pendapatan hibah gitu. Ya, boleh-boleh saja Mbak. Yang penting gini, dikemas dalam bahasa SOP ya. Karena gini, kalau mengoreksinya setahun sekali, suatu saat ada kepentingan meminta laporan belum sampai akhir tahun gitu ya, nanti kondisinya minus banyak gitu aja sih. Tapi itu harus dikemas aja di SOP-nya gitu ya Mbak ya. Oke, siap. Makasih Pak Hadi. Ya, sama-sama Mbak. Terima kasih. Silakan Mbak Indah yang sekarang. Ada dua. Ada dua Indah soalnya saya nih takut salah. Sebenarnya. Jadi bingung. Oke, terima kasih Kak Indah dari Madani Berkelanjutan ya. Saya mau sedikit aja Mbak, saya mau sedikit saja ya nambahin tadi yang melengkapi ini pertanyaan Mbak Indah Mesari gitu ya, yang terkait surplus tadi. Saya punya pengalaman, saya punya klien saya pajak itu yang dikenakan itu surplus uang donor itu dikenakan PPh badan oleh aparatur pajak. Jadi itu sudah kejadian, sehingga teman-teman yang selama ini konsisten dengan cara mencatat yang tadi pertama gitu ya, hibah, kemudian hibah langsung sebagai dari donor sebagai hibah tadi ya, yang berpotensi surplus, saya kira itu perlu dipertimbangkan karena beberapa pengalaman banyak NGO yang tahun kelima laporan keuangan surplusnya dikenakan pajak penghasilan PPh badan. Itu aja sih melengkapi dari ini jawaban kepada Mbak Indah Mesari. Oke. Pak, nanya lagi Pak. Boleh. Oh ya, boleh Mbak. Sorry, jadi nanya terus. Nggak apa-apa. Misalkan gini Pak, kita tadi kan Bapak katakan 4 tahun berturut-turut apabila surplus ya Pak. Nah, ketika misalnya tahun pertama, tahun kedua karena kita pencatatannya seperti itu dia menjadi surplus, tapi di tahun kelima dia penghasilan komprehensifnya menjadi minus, apakah itu akan menjadi daya tarik pajak sendiri untuk melihat itu sebagai objek pajak Pak? Ya sebenarnya gini, pajak ngeliatnya tahun per tahun gitu ya. Laporan keuangan tahun 2021, dia telototin 5 tahun ke depan
apakah dananya untuk dua tadi, yang gitu ya. Kemudian tahun 2022, kalau surplus juga dipelototin 5 tahun ke depan. Taruhlah tahun 2022 minus gitu ya. Maka minus paling mereka akan lihat SPT-nya, dia akan restitusi atau enggak. Kalau misalkan minus itu kemudian menyebabkan restitusi. Kalau restitusi diperiksa gitu ya. Tapi kan sekali lagi gini, urusan ngomong restitusi atau tidak kan laporan keuangannya versi pajak gitu ya. Ini kan yang kita bahas kan laporan keuangan versi organisasi ya. Maka pajak konteksnya ngelihatnya kalau surplus dipajakin tahun kelima, kalau minus maka apakah akan dikompensasi atau tidak gitu ya minusnya. Seperti itu Mbak dari laporan keuangan organisasi. Kalau secara pajak kan akan selalu direkonsiliasi fiskal gitu ya, dikoreksi fiskal ya. Versi laporan keuangan organisasi menjadi laporan keuangan fiskal sehingga tahun tersebut apakah PPh Badan bayar atau tidak. Seperti itu ya Mbak Indah. Oke Pak, makasih Pak. Iya, Oh, ada pertanyaan dari Kak Arifudin DFW. ya, Boleh aku silakan. bacain? Boleh bacain Mbak. Oke, Pak, tadi kita ada operating reserve, dana Mm-mm. tidak terikat. Ya. Apakah dana ini juga akan dikenakan pajak? Jika makin sehat lunanya, dana ini pastinya juga semakin besar. Karena Mm-mm. ini adalah dana indirect. Ya, oke. Memang gini, bicara pajak PPh Badan ini kan bicaranya secara keseluruhan gitu ya. Digabungkan antara laporan yang tidak terikat dengan yang terikat gitu ya. Jadi dilihat secara keseluruhan. Tapi memang kalau tadi pencatatannya kita menggunakan metode kedua, yang mana yang dengan pembatasan atau terikat tadi akan tidak ada surplus atau tidak akan ada surplus atau defisit nol gitu ya. Maka laporan keuangan totalnya akan terbaca dari laporan yang tidak terikat gitu ya. Coklat yang terpakai di Palu. Maka kemudian kita akan coba lihat dulu apakah kalau laporan keuangan yang tadi surplus dari terikat tadi, kalau kita rekonsiliasi fiskal ya menjadi laporan keuangan menurut fiskal, tetap surplus atau tidak. Kalau tetap surplus maka berpotensi kena pajak gitu ya. Tapi kalau setelah direkonsiliasi fiskal atau dikoreksi fiskal kemudian menjadi laporan keuangan versi pajak tidak surplus maka tidak dikenakan pajak seperti itu. Jadi mungkin item per itemnya nanti akan dilihat ya Mas Arif ya apakah memungkinkan itu ya artinya ada koreksi atau tidak dari secara pajak. Kalau tidak ada koreksi secara pajak akan berpotensi memang membayar pajak PPh Badan. Seperti itu kira-kira Mas Arif. Oke, baik. Kalau gitu mungkin sebelum ditutup, closing statement dulu ya dari Mas Hadi. Ya baik terima kasih ya barangkali ini hari keempat ini kan merupakan rangkaian materi dari hari pertama sampai hari keempat ini gitu ya yang mana kita mendiskusikan berkaitan dengan pengelolaan keuangan strategis ya dimulai dari penganggaran sampai kemudian laporan keuangan bisa dianalisa dan menghasilkan informasi organisasi atau tidak. Sehingga yang perlu teman-teman persiapkan sekarang adalah yang pertama adalah mari kita berpikir dalam kerangka organisasi gitu ya, bagaimana mengelola keuangan organisasi yang berbeda dengan keuangan proyek. Kemudian yang kedua, sebagai orang keuangan tentu saja laporan keuangan itu jangan hanya disajikan sebagai angka-angka semata, tapi tolong lengkapi dengan beberapa analisa yang bisa disampaikan gitu ya, sehingga para teman-teman non keuangan, manajemen organisasi bisa menjadikan analisa yang disusun oleh tim keuangan ini menjadi alat bantu mereka untuk mengambil keputusan sehingga apa yang Anda kerjakan sebagai orang keuangan ini bernilai lebih gitu ya karena konteksnya sudah tidak lagi bicara sebagai bookkeeper atau bookkeeping saja tapi Anda sudah berpikir secara strategis jangka panjang dari sisi keuangan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat selama 4 hari ini materi-materi saya. Kalau ada salah kata dan salah hal-hal lain, ucapan yang tidak berkenan, mohon dimaafkan dalam rangka memudahkan memahami materi. Dari saya itu saja, Mbak Indah, saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Hadi. Semoga materi sesi 4 hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Nggak cuma sesi hari ini ya, sesi 1-4 semoga materinya sangat bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Mungkin sebelum ditutup, aku minta teman-teman untuk foto bersama dulu. Boleh dinyalain videonya teman-teman? Oke.
Aku hitung sampai 3 ya teman-teman ya. 1, 2, 3, senyum. Oke, boleh sekali lagi gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Mas Hadi. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Semoga kita semua sehat selalu. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Sehat selalu ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Pak Hadi, Mbak Indah.